Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, Suara Dharma Channel akan membawakan topik yang sangat menarik tentang Kalki Awatara. Kami membawakan topik ini mengingat saat ini banyak beredar informasi-informasi keliru atau tidak benar mengenai Kalki Awatara. Kalki Awatara belum turun ke dunia ini dan akan turun jauh di masa depan, di akhir zaman Kali Yuga. Namun saat ini sudah beredar informasi tidak benar yang mengatakan bahwa Kalki Awatara adalah Nabi Muhammad yang muncul 1400 tahun yang lalu di Arab. Kalau ditelusuri dan dipelajari lebih dalam, sesungguhnya terdapat banyak perbedaan antara Sri Kalki dan Muhammad. Sangat disayangkan, saat ini banyak pihak yang tidak bertanggung jawab malah memelintir ayat-ayat kitab suci Weda dan menafsirkannya sesuka hati demi kepentingan golongannya sendiri. Akibatnya, banyak orang yang keliru dalam memahami siapa sebenarnya Kalki Awatara. Untuk itu, di sini kami akan meluruskan kembali dharma yang telah dibengkokkan. Kami akan menyuarakan kembali kebenaran murni tentang Kalki Awatara. Dalam episode kali ini, kami akan menjelaskan siapa Kalki Awatara dan perbedaannya dengan Nabi Muhammad. Namun, sebelum berlanjut ke pembahasan, bagi Anda yang ingin mendukung channel kami untuk terus menyuarakan tentang Dharma Hindu, silakan klik subscribe dan like video kami, serta jangan lupa share video kami ke umat sedharma. Setiap dukungan yang Anda berikan, baik berupa subscribe, like, dan share, akan sangat membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Berikut ini adalah 9 perbedaan antara Kalki Awatara dengan Nabi Muhammad. 1. Kalki Awatara adalah Tuhan sendiri yang menjelma ke dunia, bukan manusia, bukan nabi. Sesungguhnya Tuhan itu mempunyai 2 aspek perwujudan. Aspek yang pertama yaitu aspek Tuhan yang berwujud nirguna Brahman. Tuhan dalam aspek ini tidak berbentuk, tidak terpikirkan, dan tidak dapat digambarkan bagaimana wujudnya. Ketika kita membicarakan Tuhan yang tidak berbentuk, yang tidak terpikirkan, dan tidak dapat digambarkan, berarti sesungguhnya kita membicarakan tentang nirguna Brahman. Aspek yang kedua yaitu aspek Tuhan yang berwujud saguna Brahman. Ketika Tuhan yang tidak berbentuk memanifestasikan atau mewujudkan sebagian energi ilahi beliau menjadi bentuk-bentuk tertentu, maka bentuk Tuhan yang termanifestasikan ini disebut sebagai saguna Brahman. Dalam aspek ini, bentuk Tuhan bisa dipikirkan dan bisa digambarkan bagaimana wujudnya. Tuhan sebagai Brahma bertugas menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Tuhan sebagai Wisnu bertugas memelihara alam semesta beserta isinya. Dan Tuhan sebagai Siwa bertugas melebur alam semesta beserta isinya. Brahma, Wisnu, dan Siwa, ketiganya disebut sebagai Trimurti dan merupakan saguna Brahman atau Brahman yang dapat digambarkan. Saguna Brahman yang menjelmakan dirinya ke dunia ini kemudian kita sebut sebagai Awatara. Awatara berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata awa yang artinya turun dan kata tara yang artinya menyeberangi. Maka bisa diartikan arti kata Awatara adalah yang turun menjelma. Hindu meyakini bahwa Tuhan itu berbentuk dan tidak berbentuk. Umat Hindu pun juga memuja Tuhan yang berbentuk dan Tuhan yang tidak berbentuk. Rasanya akan sangat aneh jika Tuhan bergelar Maha Kuasa dan Maha Segalanya, tapi disebut-sebut tidak bisa mewujudkan dirinya menjadi suatu bentuk yang terpikirkan. Kalki Awatara merupakan salah satu lila Awatara Wisnu yang dijelaskan dalam Weda akan turun di akhir zaman Kali Yuga, suatu saat nanti dan jauh di masa depan. Ada 6 jenis Awatara. Salah satu jenisnya adalah lila Awatara. Lila Awatara adalah Tuhan sendiri yang langsung turun menjelma untuk menegakkan Dharma. Ada jenis Awatara lain yang disebut Saktiawesa Awatara. Saktiawesa Awatara ada 2 jenis. Ada yang merupakan penjelmaan langsung, namun bukan penjelmaan penuh. Dan yang kedua,
merupakan jiwa-jiwa yang telah terberkati dengan energi ilahi Brahman. Jenis Saktya-Wesa Awatara yang kedua inilah yang dapat disamakan dengan utusan Tuhan. Jadi sekali lagi, Kalki Awatara merupakan Lila Awatara yang merupakan penjelmaan langsung dari Tuhan itu sendiri. Tuhan menjelmakan energi ilahi beliau ke dunia sebagai Awatara, tentunya mempunyai visi dan misi tertentu. Menurut kitab suci Weda Bhagavad Gita, Adhyaya 7, Sloka 8, secara umum, Awatara Tuhan mempunyai tujuan sebagai berikut. Untuk menyelamatkan orang saleh, membinasakan orang jahat, dan untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip Dharma. Aku sendiri muncul pada setiap zaman. Tuhan turun menjelma ke dunia ini bukan berarti Tuhan lahir ke dunia. Tuhan turun menjelma ke dunia ini bukan berarti Tuhan lahir ke dunia. Tuhan tetap ada di alam rohani, di kerajaan beliau. Beliau hanya menjelmakan sebagian energi beliau untuk turun ke dunia. Sesungguhnya, Tuhan yang Maha Esa tidak lahir dan tidak mati, tidak berawal dan tidak berakhir, seperti sabda Tuhan dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 10, Sloka 3 sebagai berikut. Orang yang mengenal aku sebagai yang tidak dilahirkan, sebagai yang tidak berawal, sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang berkuasa atas semua dunia di kalangan manusia. Dia yang tidak berhayal, dan hanya dialah yang dibebaskan dari segala dosa. Jadi, di poin pertama ini, Kalki bukanlah seorang manusia, tetapi beliau adalah Tuhan sendiri yang turun menjelma, berbeda dengan Muhammad yang merupakan manusia. 2. Kalki Awatara akan turun di akhir zaman Kali Yuga. Beliau akan memulai kembali zaman Satya Yuga. Kalki Awatara akan muncul di akhir zaman Kali untuk membinasakan orang-orang jahat, menyelamatkan orang-orang saleh, dan serta menegakkan kembali prinsip-prinsip kebenaran Weda. Kalki Awatara akan mengakhiri zaman kegelapan atau zaman Kali Yuga dan akan memulai kembali zaman kebenaran atau zaman Satya Yuga, di mana tidak ada lagi kejahatan atau adharma di dunia ini. Hal ini dijelaskan pada kitab Weda Bhagavata Purana, Skanda 1, buku ketiga, sloka ke-25 sebagai berikut, yang artinya, setelah itu, menjelang peralihan zaman Kali Yuga ke zaman Satya Yuga berikutnya, Tuhan penguasa alam semesta akan muncul di muka bumi dengan nama Kalki dan menjadi putra Wisnu Yasa. Pada saat itu, mental penguasa dunia telah merosot menjadi perampok. Lebih lanjut, Kalki Awatara dideskripsikan dalam Weda Bhagavata Purana, Skanda 12, buku kedua, sloka ke-23 sebagai berikut, yang artinya, ketika Tuhan yang Maha Besar telah muncul di bumi sebagai Kalki, sang pemelihara agama, zaman Satya Yuga akan dimulai kembali, dan masyarakat dunia akan melahirkan keturunan dengan cara kebaikan. Kemudian disambung dalam Weda Bhagavata Purana, Skanda 12, buku kedua, sloka ke-24 sebagai berikut, yang artinya, ketika bulan, matahari, dan Brihaspati atau Jupiter sama-sama berada pada rasi Karkata atau Cancer, dan ketiganya masuk secara bersamaan di bulan Pushya. Pada saat yang tepat itu, zaman Satya Yuga akan dimulai kembali. Dalam agama Hindu terdapat pembagian waktu atau zaman yang disebut Yuga. Menurut sastra Weda, terdapat 4 zaman atau 4 Yuga yang disebut Catur Yuga. Masing-masing Yuga mempunyai jangka waktu yang berbeda lamanya. Satya Yuga 1.728.000 tahun, Treta Yuga 1.296.000 tahun, Dwapara Yuga 864.000 tahun, dan Kali Yuga 432.000 tahun. Di dalam ajaran Hindu, Catur Yuga ini memiliki karakteristik tersendiri sebagai berikut. Satya Yuga. Pada zaman ini, kesadaran manusia akan dharma,
kebenaran, kebajikan, dan kejujuran sangat tinggi. Budaya manusia sangat luhur, moral manusia tidak rusak. Kebenaran sangat dijunjung tinggi sebagai aturan hidup. Hampir tidak ada kejahatan dan tindakan yang melanggar aturan. Maka, dari itu, zaman tersebut disebut juga zaman keemasan. Treta Yuga. Pada zaman ini, sifat-sifat kerohanian sangat jelas tampak. Agama menjadi dasar hidup. Meskipun begitu, orang-orang mulai berbuat dosa dan penjahat-penjahat mulai bermunculan. Pada zaman ini, seseorang yang pandai, memiliki pengetahuan dan wawasan luas, serta ahli filsafat akan sangat dihormati. Dwapara Yuga. Pada masa ini, penjahat-penjahat dan orang-orang berdosa akan bertambah. Kelicikan dan kebohongan mulai tampak meningkat. Yang diutamakan pada zaman ini adalah pelaksanaan ritual. Asalkan mampu melaksanakan upacara, maka seseorang akan dihormati. Kali Yuga. Pada masa ini disebut juga zaman kegelapan. Orang-orang berbuat dosa akan bertambah berlipat-lipat. Kebajikan akan meredup dan berhenti berkembang. Di zaman ini keadaan tidak akan menentu, kacau, tidak harmonis, dan kebingungan di mana-mana. Pada masa ini dunia mengalami kehancuran, malapetaka. Manusia mulai melupakan Tuhan. Zaman ini disebut zaman kehancuran. Zaman Kali Yuga ini telah dimulai sejak berpulangnya Sri Krishna ke kayangan kekalnya atau Vaikuntha Loka. Sudah sangat jelas saat ini kita masih berada di zaman Kali Yuga, dan akhir Kali Yuga masih sangat jauh di masa depan. Hal ini sekaligus membantah pernyataan keliru yang mengatakan bahwa Muhammad adalah Kalki Awatara, mengingat Muhammad telah muncul 1400 tahun yang lalu. Setelah kepulangan Muhammad, dunia ini masih berada di zaman Kali Yuga. Hal ini bisa diketahui secara nyata dari semakin banyaknya kejahatan dan kekerasan di dunia ini. Jadi, dari fakta tersebut, jelaslah bahwa Muhammad bukanlah Kalki Awatara, karena Kali Yuga belum berakhir dan Satya Yuga belumlah terwujud. 3. Kalki Awatara akan memiliki hanya satu istri dan akan setia pada satu istri. Ramalan Weda sangat cermat dan tepat. Weda adalah kitab suci yang paling tua di dunia ini. Saking cermatnya ramalan Weda, bahkan Sang Buddha Awatara atau Siddhartha Gautama dalam Weda diramalkan dengan nama yang sama persis dengan nama Sang Buddha. Artinya, jika di Weda tertulis nama Kalki, maka suatu saat nanti beliau akan bernama Kalki, bukan nama-nama lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun yang menjadi perbedaan mencolok antara Kalki dengan Muhammad adalah dari istrinya. Kalki dijelaskan akan memiliki satu istri. Istri Kalki bernama Padmawati dan berasal dari Sri Lanka. Hal ini dijelaskan dalam kitab Kalki Purana, Adhyaya 2, sloka ke-6 sebagai berikut. Yang artinya, pasangan kekalku, Laksmi, akan muncul juga di bumi dengan nama Padma, yang lahir dari Kaumudi, istri Raja Brihadrata, Raja Simala atau Sri Lanka. Maka jelaslah Muhammad bukanlah Kalki Awatara, sebab Muhammad menikahi banyak perempuan dan semua istri Muhammad berasal dari Arab. 4. Terdapat tanda Astamanggala di telapak kaki Kalki Awatara. Seorang Awatara Tuhan pasti memiliki tanda-tanda suci khusus yang tidak terdapat di makhluk lain. Tanda-tanda ini akan menjadi pembeda antara seorang Awatara dengan makhluk hidup biasa. Tanda-tanda suci khusus ini biasanya terdapat di telapak kaki atau telapak tangan seorang Awatara. Ada 8 tanda khusus yang dimiliki oleh seorang Awatara yang disebut Astamanggala. Tanda Astamanggala ini terdiri dari Urdhwareka, Cakra, Sangka atau trompet kerang, Gauramatsya atau ikan kembar, Padma atau bunga lotus, Kalasa atau kendi,
swastika, dan dwaja atau bendera. Kedelapan tanda suci ini bukanlah tato atau gambar yang sengaja dibuat-buat. Astamanggala ini murni dimiliki seorang awatara sejak kemunculannya di bumi. Sri Krishna Awatara yang turun 5000 tahun yang lalu memiliki 8 tanda suci di telapak kakinya. Sang Buddha Awatara yang turun 2500 tahun yang lalu memiliki tanda cakra di telapak kaki dan tangan beliau. Seorang awatara pasti memiliki tanda-tanda suci khusus di badannya. Jika ada yang mengklaim diri sebagai seorang awatara, pastikan dulu dia memiliki tanda astamanggala atau tidak. Jika tidak ada, berarti ia bukanlah awatara. Maka Muhammad bukanlah Kalki Awatara karena beliau tidak memiliki tanda suci astamanggala. Lima, Kalki Awatara akan mengangkat 2 orang menjadi raja penguasa dunia. Setelah Kalki Awatara selesai membinasakan orang-orang jahat dan menyelamatkan orang-orang saleh, Kalki Awatara akan mengangkat 2 orang yang merupakan keturunan Surya dan Chandra untuk menjadi raja di seluruh dunia. Yang artinya Dewapi, saudara laki-laki Maharaja Santanu, dan Maru, keturunan Ikswaku. Keduanya memiliki kekuatan mistik yang besar dan tinggal di desa Kalapa. Kemudian dijelaskan lebih lanjut di sloka ke-38 sebagai berikut. Yang artinya, pada akhir zaman Kali Yuga, kedua raja ini setelah menerima instruksi langsung dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, Vasudewa, akan kembali ke masyarakat manusia dan menegakkan kembali agama abadi manusia yang ditandai dengan pembagian warna dan asrama, sama seperti itu sebelumnya. Dari ayat atau sloka Weda di atas dapat diketahui bahwa Muhammad bukanlah Kalki Awatara, sebab Nabi Muhammad tidak pernah melantik atau mengangkat 2 orang raja untuk berkuasa di dunia. 6. Kalki Awatara akan lahir di bulan Waisak atau Mei. Kitab Weda Kalki Purana sebagai kitab khusus yang membahas tentang Kalki Awatara menjelaskan bahwa Kalki Awatara akan lahir di bulan Waisak atau Mei. Bunyi ayatnya sebagai berikut. Yang artinya, Tuhan Sri Hari akan muncul sebagai Kalki pada hari Dwadasi, hari ke-12, menuju bulan Purnama di bulan Waisaka atau Waisak. Waisaka adalah bulan kedua menurut kalender Hindu. Hari ke-12 Sukla Paksa adalah 25 sampai 26 hari dari awal bulan, dan hari tepatnya akan menjadi pertengahan Mei. Artinya, Bhagawan Kalki akan muncul pada bulan Mei. Semua orang tahu bahwa hari Waisak jatuh pada bulan Mei, dan Kalki Awatara akan muncul di bulan Waisak yang suci ini. Berdasarkan hal ini juga sudah jelas bahwa Muhammad bukanlah Kalki Awatara. 7. Kalki Awatara akan menjadi anak bungsu, dan ia akan memiliki 3 orang kakak. Ramalan Weda sangatlah cermat. Saking cermatnya, saat Sri Kalki muncul nanti di keluarga Wisnuyasa dan Sumati, dijelaskan bahwa Sri Kalki akan menjadi anak bungsu dari 4 bersaudara. Kakak Kalki akan bernama Kawi, Pradnya, dan Sumantra. Ramalan ini tercantum dalam kitab Weda Kalki Purana, Adhyaya kedua, sloka ke-31 sebagai berikut. Yang artinya, sebelum kelahiran Sri Kalki, akan lahir 3 orang putra Sumati yang bernama Kawi, Pradnya, dan Sumantra. Semuanya adalah pejuang heroik yang selalu bertindak untuk kesenangan guru spiritual dan orang tua mereka. Mereka sangat dipuji oleh semua orang tua dan para Brahmana. Hal ini sangat bertentangan dengan ciri-ciri Nabi Muhammad, di mana dalam Islam, Muhammad dijelaskan tidak memiliki saudara kandung.
8. Kalki Awatara dirawat oleh Mahasasti, dipotong tali pusarnya oleh Ambika, dan dimandikan dengan air Gangga oleh Sawitri. Kitab Kalki Purana meramalkan bahwa pada saat Kalki Awatara lahir, ia akan dirawat oleh seorang perawat yang bernama Mahasasti. Kemudian tali pusarnya akan dipotong oleh seorang perempuan yang bernama Ambika, dan ia akan dimandikan oleh seorang perempuan yang bernama Sawitri. Berikut ini adalah ramalan Weda yang sangat detail menjelaskan saat Sri Kalki lahir ke dunia. Slokanya berbunyi sebagai berikut, yang artinya saat Sri Kalki muncul, Mahasasti adalah perawatnya, Ambika yang akan memotong tali pusarnya, dan Sawitri yang akan membersihkan tubuhnya dengan air sungai Gangga. Dari sloka Kalki Purana Adya 2, sloka 16 di atas, dapat diketahui bahwa Muhammad bukanlah Kalki Awatara, sebab di sejarah Islam, tokoh-tokoh seperti Mahasasti, Ambika, dan Sawitri tidaklah ada saat kelahiran Muhammad. Dan yang paling mencolok adalah tidak adanya kisah Muhammad dimandikan dengan air sungai Gangga. 9. Kalki Awatara akan meninggalkan rumahnya dan berguru pada Parasurama. Dalam kitab Weda Kalki Purana dijelaskan bahwa suatu ketika Sri Kalki akan meninggalkan rumahnya untuk berguru di asrama Parasurama di Gunung Mahendra, di sebuah daerah di pegunungan Himalaya. Di sana Sri Kalki akan diajarkan segala macam ilmu oleh Parasurama. Hal ini diramalkan pada kitab Weda Kalki Purana Adya 2 sloka 48 dan Adya 3 sloka pertama. Bunyi ayatnya sebagai berikut, yang artinya saat Tuhan Kalki, pemelihara para penyembah, yang telah mengambil kelahiran dengan keinginan untuk menghancurkan pengaruh buruk Kali Yuga. Dengar ini, kata ayahnya. Dia menjalani upacara benang suci dan kemudian meninggalkan rumah untuk tinggal di asrama gurunya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Weda Kalki Purana Adya 3 sloka pertama sebagai berikut, yang artinya Suta Goswami bersabda, setelah itu Sri Kalki pergi untuk tinggal di Gurukula. Setelah melihat dia mendekat, Parasurama yang sangat kuat yang hidup di Gunung Mahendra membawanya ke asramanya. Dari 2 sloka di atas dapat kita ketahui bahwa Muhammad bukanlah Kalki Awatara, sebab tidak ada cerita dalam Islam yang mengatakan Muhammad meninggalkan rumahnya untuk berguru pada Parasurama di Gunung Mahendra. Demikianlah 9 perbedaan antara Kalki Awatara dengan Muhammad. Setelah mengetahui perbedaan-perbedaan ini, maka diharapkan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengaitkan antara Kalki dengan Muhammad. Cocok logi antara Kalki Awatara dengan Muhammad adalah teori sesat yang sangat dangkal. Maka sebaiknya umat Hindu jangan mempercayai klaim-klaim dangkal seperti itu. Sekian pembahasan kami. Semoga Hindu bisa menjadi teladan dalam menyebarkan kedamaian dan keharmonisan untuk seluruh alam semesta. Om Sarwe Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi